Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Kiti di Sekolah Sidko Akhlak Quran. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Kiti akan buka dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses, mulia. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman. Nah, hari ini Bu Kiti akan menyampaikan materi tematik pelajaran IPA. Oke, teman-teman menyimak ya. Materinya adalah tentang lihat. Lihat ini ada gambar apa ya teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu dong. Sudah kelas 4 ya? Nah, betul. Ini adalah gambar telinga. Telinga manusia. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang alat pendengaran pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, telinga ini memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Nah, ini dia, lihat gambar bagian telinga pada manusia. Struktur telinga manusia. Bagian telinga. Telinga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan ketiga, telinga bagian dalam. Kita akan sampaikan satu-satu bagian-bagiannya. Teman-teman menyimak. Yang pertama, telinga bagian luar. Ada daun telinga. Ada lubang atau liang telinga. Dan yang ketiga, ada gendang telinga. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam telinga bagian luar. Ya, teman-teman. Oke, berikutnya telinga bagian tengah, yaitu pertama ada tulang martil. Yang kedua, ada tulang landasan. Yang ketiga, ada tulang sanggurdi. Dan yang terakhir, ada saluran Eustachius. Nah, keempat ini adalah telinga bagian tengah. Tulang-tulang telinga dan saluran Eustachius. Berikutnya yaitu telinga bagian dalam. Ada apa saja teman-teman? Kita lihat ya. Yang pertama, ada 3 saluran setengah lingkaran. Berikutnya ada tingkap jorong. Dan selanjutnya ada rumah siput. Wah, mirip siput ya, makanya disebut rumah siput. Nah, yang terakhir adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran sebenarnya bukan termasuk telinga bagian dalam ya, cuman ini semua prosesnya akan disalurkan lewat saraf pendengaran ke otak manusia. Bagaimana teman-teman? Jelas ya gambarnya ya, semoga teman-teman paham. Oke, kita lanjutkan ke penjelasannya. Bagian-bagian telinga. Pertama, telinga bagian luar. Ada 3. Yang pertama adalah daun telinga yang berfungsi sebagai menangkap gelombang bunyi. Jadi daun telinga itu fungsinya menangkap gelombang bunyi ya teman-teman. Yang kedua, lubang telinga. Fungsinya adalah jalan masuknya bunyi ke gendang telinga. Jadi bunyi itu ditangkap dulu oleh daun telinga, lalu dimasukkan oleh lubang telinga. Dan yang ketiga yaitu gendang telinga. Fungsinya adalah menerima dan memperbesar getaran bunyi. Nah, di dalam gendang telinga ini teman-teman terdapat kelenjar minyak yang berfungsi menyaring udara. Ya. Ini bagian-bagian telinga luar. Kita akan lanjut ke bagian-bagian telinga tengah ya. Telinga bagian tengah. Ada
Ada dua telinga bagian tengah. Yang pertama adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3 ya. Yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Nah, fungsi 3 tulang ini adalah mengantar dan memperbesar getaran ke telinga dalam. Tulang-tulang tersebut menghubungkan gendang telinga ke tingkap jorong ya. Itu jadi fungsinya dari tulang-tulang yang di dalam telinga kita itu adalah untuk memperbesar getaran yang ada di telinga kita dari telinga luar ke telinga dalam, dari telinga tengah ke telinga dalam. Yang kedua yaitu saluran Eustachius. Fungsinya yaitu menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Rongga mulut kita ya. Saluran ini berfungsi mengurangi tekanan udara di telinga tengah. Ya. Tekanan udara di luar dan di dalam akan sama sehingga gendang telinga tidak rusak, ya. Saluran ini akan menutup dalam keadaan biasa dan dia akan terbuka saat kita menelan sesuatu. Jadi kita menelan sesuatu nih. Nah, itu si saluran Eustachiusnya menutup. Akan terbuka maksudnya. Jadi kita menelan, dia terbuka. Lalu ketika kita tidak menelan, sedang biasa saja, nah saluran ini menutup. Seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah telinga bagian dalam. Ada 3 juga telinga bagian dalam. Ya, yang pertama, tingkap jorong. Fungsinya menerima dan menyampaikan bunyi ke rumah sifut. Jadi si bunyi itu ya karena sudah disalurkan oleh tulang-tulang yang tadi ke tingkat jorong, dari tingkat jorong itu disalurkan lagi ke rumah sifut. Yang kedua, rumah sifut berfungsi menerima, memperbesar dan menyampaikan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Berikutnya, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh dan mengetahui posisi tubuh. Nah, kalau tadi rumah sifut itu menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dari saraf pendengaran nanti akan tersampaikan ke otak kita, ke saraf otak kita, dan kita bisa mencerna, oh itu bunyi apa ya? Nah, itu rumah sifut. Tapi kalau 3 saluran setengah lingkaran ini fungsinya adalah sebagai alat keseimbangan tubuh agar kita kalau berdiri itu tidak goyang-goyang ya. Atau kita bisa mengontrol gerak kita, bisa mengontrol jalan kita, lari kita itu karena kita memiliki 3 saluran setengah lingkaran. Kita posisi duduk, berdiri, berlari, berjalan agar tetap seimbang. Kita memiliki 3 saluran setengah lingkaran. Allah Maha Besar ya. Allah memberikan 3 saluran setengah lingkaran ini agar kita bisa beraktivitas dengan benar, dengan baik, dengan sehat, dengan sempurna seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian telinga, ya selanjutnya itu mekanisme proses mendengar. Ya, kita akan pelajari bagaimana terjadinya proses mendengar. Pertama, adanya gelombang bunyi dulu. Gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Setelah itu ditangkap oleh daun telinga kita. Ya, ditangkap oleh daun telinga kita. Lalu masuk ke lubang telinga. Masuk dulu ke lubang telinga. Berikutnya, nah, lalu menggetarkan gendang telinga. Si bunyi itu menggetarkan gendang telinga. Berikutnya, setelah menggetarkan gendang telinga, menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tadi ada 3 tulangnya, martir, landasan, dan sanggurdi. Berikutnya, getaran tersebut menuju saraf pendengaran. Nah, setelah menuju saraf pendengaran, menuju lagi pusat pendengaran di otak kita.
Terakhir, terjadilah proses mendengar. Ya, itulah penjelasan dari materi alat pendengaran pada manusia. Syukran ya teman-teman sudah mendengarkan dengan fokus, dengan tertib. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bukiti sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.